Skandal korupsi Jiwasraya masih terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menahan 5 orang tersangka dan menyita sejumlah aset berharga bernilai miliaran rupiah. Dan simak laporan langsung Nurul Khotimah dan Tommy Eka dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nurul, silakan dengan laporan Anda. Ya baik David dan juga pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia rencananya akan memeriksa sejumlah saksi terkait dengan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Hari Setiono, bahwa hari ini Kejaksaan Agung akan memeriksa 7 orang sebagai saksi, di mana 4 diantaranya sudah dikonfirmasi bisa hadir pada hari ini, di mana 4 orang tersebut diantara lain ialah Direktur PT Pinnacle Investment Guntur Surya Putra, lalu Direktur PT Tresor Fund Investama Dwi Amboro, lalu juga ada Kepala Bagian Keuangan Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Chandra Triana, lalu juga ada Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Diki Kurniawan. Dan saat ini pemirsa dan juga David, Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dengan kasus korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, di mana diduga salah satu aliran dana dari korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini mengalir ke salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Namun pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum bisa memastikan terkait dengan dugaan tersebut dan masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dengan kasus korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya. Dan bisa kami informasikan juga David, pada hari Rabu kemarin Kejaksaan Agung telah menggeledah rumah ataupun kediaman dari beberapa tersangka. Di antaranya berdasarkan informasi sementara yang kami dapatkan, Kejaksaan Agung ini menggeledah kediaman dari mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, lalu juga menggeledah rumah ataupun kediaman dari mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, dan juga kediaman dari Direktur Utama PT Hanson International Beni Cokro Saputro. Dan berdasarkan ataupun hasil dari penggeledahan tersebut, pihak Kejaksaan Agung ini berhasil menyita 1 buah motor mewah merek Harley Davidson dan juga 6 buah mobil mewah, 3 diantaranya merek Mercedes-Benz, lalu 2 Toyota Alphard dan 1 Fortuner. Namun terkait dengan informasi resmi ataupun keterangan resmi terkait hasil penggeledahan, kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selain menggeledah kediaman ataupun rumah dari para tersangka, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah 13 kantor, yang mana 11 diantaranya merupakan perusahaan manajemen investasi. Dan penggeledahan ini masih akan terus berlanjut untuk mengumpulkan alat bukti terkait dengan kasus korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa sejak Desember 2019 lalu PT Asuransi Jiwasraya ini telah melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, di mana pada Selasa kemarin 14 Januari 2020 Kejaksaan Agung telah menahan dan juga menetapkan 5 orang tersangka, di mana 5 orang tersangka ini ditahan di 5 tempat yang berbeda, di mana 5 orang tersebut diantara lain ialah Direktur Utama PT Hanson International Beni Cokro Saputro yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim yang ditahan di Rumah Tahanan Guntur. Lalu juga ada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung. Lalu juga ada mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu juga ada mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan di Rutan Cipinang. Dan selain menahan, Kejaksaan Agung juga mencekal 13 orang yang diduga terlibat dalam korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini untuk pergi ke luar negeri. Dan 5 tersangka yang ditahan di rumah tahanan berbeda ini akan ditahan selama 20 hari ke depan, di mana Kejaksaan Agung juga masih belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terkait peran dari masing-masing tersangka ini, karena mereka masih melakukan penyelidikan dan juga proses pemeriksaan lebih mendalam. Sementara itu, para tersangka ini rencananya akan dijerat pasal primer, yakni pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian David dan juga pemirsa, informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nurul atas laporan.